Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama lengkap saya Valentino Olamangun, mahasiswa semester 3 dari program studi sosiologi. Mau mempresentasikan hasil resum buku ke-8 dari teori sosiologi modern, yang saya terjemahkan dari bukunya Robert Camerton, tentang hubungan antara teori dan penelitian. Bagian pertama, teori sosiologi dan peranannya dalam penelitian empiris. Pada tahun 1945, ketika esai pertama Merton diterbitkan dengan ringkas dan judul program yang menyinggung teori sosiologi, ini menjadi perdebatan, karena sifatnya yang terpisah-pisah, konsisten, dan tidak signifikan. Pada satu sisi tidak signifikan, dari satu sisi ke sisi yang lain, steril, hanya spekulatif, dengan tergesa-gesa generalisasinya dan karakter sistematis abstrak, dari banyak sosiologi teori, yang dihapus dalam esainya pertama ini. Pada akhirnya tahun 1950-an, kedua tema ini diangkat kembali oleh C.W. Mills, dalam polemik gandanya melawan grand theory dan empirisme abstrak. Tetapi pada pertengahan 1940-an, mereka menemukan tesis kritis tentang sosiolog kursi, berlengan khas yang siap untuk lapangan sosiologis. Dalam hal kontroversi, dan kadang-kadang ada polemik dalamnya. Yang pertama, yang akan sering menyangkal kegunaan dan pentingnya kesimpulan yang diambil dari penelitian empiris, dan yang kedua, sering mempertimbangkan asal-asalan analisis teoritis samar dan tidak jelas. Namun demikian, keduanya bersedia untuk mengakui kemungkinan tempat pertemuan di mana pengamatan yang ketat dapat meredam generalisasi spekulatif yang bersiko, dan di mana teori implikasi bisa membuat pengamat empiris kurang jelas dan terfragmentasi. Pada titik ini banyak pengaruh yang diberikan oleh teori sosiologi setelah penelitian sosiologi empiris menjadi sepenuhnya nyata. Memang relevansi teoritis memperluas cakupan kognitif temuan empiris. Itu yang yang pertama, itu memperluas cakupan kognitif untuk temuan empiris. Yang kedua, berkontribusi pada akumulasi teori dan temuan penelitian. Yang ketiga, mengubah pernyataan empiris menjadi kenyataan teoritis sehingga meningkatkan hasil penelitian empiris. Dan yang keempat, memberikan keseragaman empiris dengan landasan logis, dan dengan demikian memperkenalkan dasar untuk prediksi yang berbeda secara signifikan dari sekedar eksploratif. Sebagai kesimpulan, Merton menekankan perlunya kodifikasi dalam pengertian bahwa konvensi harus ditetapkan bahwa dalam penelitian empiris. Yang berikut, Robert Camerton dalam sosiologi kontemporer. Laporan secara eksplisit
menetapkan pernyataan teoritis, khususnya hipotesis yang dirujuk oleh temuan penelitian. Sebuah konvensi yang setelah semuanya sudah dipenuhi dan diakui oleh publik, maka terdapat sebuah laporan penelitian yang khas dari Amerika dan sekarang menjadi literatur sosiologi nasional. Menurut Merton, meskipun orientasi teoritis penuh dari penelitian empiris hanya dicapai melalui pengaruh teori yang tepat. Didefinisikan sebagai seperangkat pernyataan teoritis yang saling berhubungan secara logis. Aspek lain dari pekerjaan teoritis juga memiliki dampak yang tak terelakkan pada riset. Misalnya, orientasi teoritis umum membatasi penyelidikan dan menunjukkan jenis variabel yang akan diambil. Di sisi lain, dengan mendefinisikan apa yang akan diamati, analisis konseptual membuat karakter data empiris menjadi eksplisit dan membebaskan kita dari makna yang kadang ambigu atau kontradiktif, yaitu pikiran yang sifatnya tradisional. Yang berikut dua cara memahami teori sosiologi untuk menunjukkan bahwa perspektif Merton tidak dapat diterima. Tidak hanya diberikan cukup untuk membandingkan dengan esai lain yang diterbitkan. Tidak hanya membandingkan dengan esai lain yang diterbitkan di tahun yang sama oleh Talcott Person. Esai Person menunjukkan bahwa bahkan bertele-tele dalam beberapa hal analisis. Person menekankan ambiguitas istilah teori dan menyesali kontraposisi antara ahli teori yang terlalu mendalami filsafat sejarah dan kaum empiris yang terlalu buta terhadap fungsi teori dengan ilmu pengetahuan. Namun pendekatan lebih merupakan pertunjukan dukungan instrumental dalam mendukung supremasi teoritis, teoritis fungsionalisme struktural, daripada klarifikasi hubungan antara sosiologi dengan penelitian empiris. Sebaliknya, dalam membawa gandum ke penggilingan atau sistem teoritis umum sebagai kerangka konseptual dari perspektif struktural fungsionalisme, ia membangkitkan model mekanik fisik dan fisiologi biologis sebagai model dari teori sosiologi. Yang berikut hubungan antara teori dan penelitian. Bagi saya, alasan tampaknya merupakan pelarian ke abstraksi dan angan-angan pemikiran. Sementara itu, Merton malah memperingatkan bahwa setiap upaya harus dibuat untuk menghindari memikirkan ilustrasi yang diambil dari atau lebih di sains yang dewasa ini, seperti fisika dan biologi. Bukan karena ini tidak menunjukkan masalah logis yang terlibat, tetapi karena kedewasaan mereka memungkinkan disiplin ini untuk menangani abstraksi dari suatu tingkat yang diajukan dan belum terjadi dalam sosiologi. Perbedaan konsepsi Person dan Merton tentang sosiologi sebagai ilmu tidak mungkin lebih besar daripada dua esai ini. Di dalam faktanya, perbedaan ini menyebabkan diskusi terbuka
dengan person pada tahun 1947 dan kemudian menjadi polemik implisit ya. Perdebatan ini menandai awal dari periode baru di Amerika dan bukan hanya sekedar mereka berpatan secara kronologis dengan awal ya, era pasca perang ya. Sedangkan person tampak yakin bahwa kami berdiri di ambang era baru dalam sosiologi ya. Terima kasih dengan elaborasi dari sistem teoritis ya yang diartikulasikan dengan baik. Baik. Shalom. Terima kasih.